warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qur rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Amma ba'd. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha idza habba 'abdan ista'malahu. Alhamdulillah ibu dan kakak semua yang di Zoom ya maupun yang berada di masjid. Ini hadir nggak nih jamaah MB Pusat nih? Hadir ya? Masya Allah. Yang di pusat maupun yang di Masjid Auladina ya Lampung yang offline. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmatnya kepada kita semua sehingga kita masih terus dibangunkan dari saudaranya kematian. Dari yang namanya saudara kematian, yaitu tidur kita. Ya, ibu dan kakak, kawan-kawan semua bersyukur Allah masih bangunkan kita. Karena ketika kita tidur itu seakan-akan kita tuh lagi lagi mati. Ya kan, makanya doa tidur itu apa? Bismika Allahumma ahya wa bismika dengan menyebut namamu. Ya, bismika Allahumma ahya, aku hidup, ya kan? Wa bismika amut, dan menyebut namamu juga aku mati. Nah, artinya apa? Kita kalau tidur itu kita lagi mati, ya kan? Maka enggak ada jaminan sebenarnya untuk kita bisa melek lagi. Betul enggak? Nah, dan ketika bangun pun sama doanya, ya kan? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana, setelah engkau matikan kami, wa ilaihin nusyur. Nah, maka ketika itu berulang kali ya kita lakukan secara rutinitas kita setiap malam tidur itu ya saudara kematian, maka seharusnya kalaulah kita mengambil pelajaran gitu ya, nah seharusnya kita banyak-banyak bersyukur kita masih dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini harus kita ayo benam kakak, kita syukuri ya. Mulai dari yang terkecil, ya kan? Mulai dari nikmat yang terkecil, ya kan? Bahkan jikalah kita mau menghitung nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, ayo benam kakak, kawan-kawan semua, itu tidak akan pernah bisa kita menghitung nikmat Allah. Dijelaskan di banyak ayat, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Betul. Jika kita menghitung nikmat-nikmat Allah, maka la tuhsuha. Tidak akan pernah bisa, tidak akan bisa kita menghitung nikmat-nikmat Allah. Enggak akan sanggup kita, ya. Bahkan disitu kan disebutkan nikmat Allah, ya kan? Satu saja nikmat Allah ya, faedahnya, manfaatnya, ya kan, yang bisa kita rasakan, maka la tuhsuha. Ya kan? Contoh, bisa enggak saya tanya ke antum semua? Bisa nggak kita menghitung berapa faedah nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita ya dari bisa kita melihat saja satu aja? Bisa nggak? Dari bisa kita melihat, bisa nggak kita bisa menghitung berapa manfaat faedah dari bisa kita melihat? Bisa nggak? Nah, bisa nggak? Nggak bisa. Nah, bayangin, belum bisa mendengar, belum masih bisa makan, masih bisa bernafas, ya kan? Bisa jalan dengan sempurna, bisa pokoknya banyak kenikmatan Allah ya yang memang harus wajib kita syukuri. Maka nggak ada alasan untuk kita tidak bersyukur, ya kan? Maka salah satu bentuk kita bersyukur kepada Allah, maka seharusnya kita senantiasa memaksimalkan semua jiwa, raga kita, semuanya yang kita bisa untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita tahu, ini hadisnya masyhur ketika Siti Aisyah radhiyallahu anha melihat ya sang kekasihnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya pernah suatu saat sholat malam, semalam suntuk, tahajud, sampai kakinya bengkak, betul nggak? Sampai kakinya biru. Pernah dengar? Nah, maka ketika ditanya sama Siti Aisyah, ya Rasulullah, kenapa engkau melakukan hal seperti ini? Seperti demikian. Padahal engkau adalah kekasihnya Allah.
Padahal engkau sudah dijamin masuk surga, kata Siti Aisyah. Tapi apa jawaban Rasulullah? Ya, ya Aisyah, ya kan. Tidakkah boleh aku menjadi hamba yang bersyukur? Ya kan? Nah, artinya apa kawan? Bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan kita memaksimalkan ya diri kita untuk terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sampai kakinya bengkak, bayang enggak? Nah, kita mah masih belum seberapa tahajud kita. Baru berapa kita? Berapa rakaat di sini kalau tahajud, teman-teman? Berapa? 5. 5. Berarti tahajudnya 2 mau witir gitu ya. Nah, iya, baru 5 rakaat, ya kan. Baginda Rasulullah SAW untuk bisa dia menjadi hamba yang bersyukur sampai kakinya bengkak-bengkak, ya kan, masya Allah. Nah, maka ayo bunda kakak semua, kawan-kawan semua, ayo sama-sama kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa terus kita istiqomah dalam beribadah kepada Allah, untuk bisa kita terus memaksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Salat serta salam semoga senantiasa tercurah selalu kepada uswatun hasanah kita, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan insyaallah sampai kepada kita selaku umatnya yang senantiasa meniti sunnahnya, ajarannya hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Maka perbanyaklah salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dikatakan oleh para ulama jikalau kita ingin memiliki sifat nubuwah itu sifat kenabian. Kalau gurunda kita semua, Abi Andika, Abi Bebin punya buku yang namanya FAST. FAST itu singkatan, F-A-S-T. Itu singkatan dari sifat nubuwah, karakter yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. F-nya apa? Fatonah. Apa fatonah? Cerdas. Terus Rasulullah itu cerdas, ya kan? Terus A-nya apa? Amanah. Apa amanah? Dapat dipercaya. Terus S, siddiq, jujur, ya. Bahkan baginda Rasulullah SAW sebelum diangkat jadi nabi dan rasul pun sudah dijuluki sebagai Al-Amin, benar nggak? Orang yang dapat dipercaya. Enggak, belum diangkat jadi rasul, nabi dan rasul, tapi sudah dijuluki oleh para penduduk kota Mekah pada saat itu sebagai Al-Amin, ya kan? Maka ketika berniaga pada saat itu Rasulullah SAW sebelum diangkat jadi nabi dan rasul pun sudah membuat orang itu respect, ya kan, sudah membuat orang pokoknya takjub sama akhlaknya Rasulullah, ya kan. Bahkan ketika Rasulullah jualan tuh, kalau jualan kurma, ya kan, itu tuh dipisahin sama Rasul, ya kan. Jadi misal ini di meja ini kurma nih, ya kan, ada orang beli datang, ya kan, ya Muhammad, pokoknya mau belilah intinya, ya kan. Dipisahin, dijelasin sama baginda Rasul. Oke Pak, Bu, ya kan bahasa kitanya. Ini yang di sebelah sini, ini yang udah seminggu nih, nggak kebeli. Udah agak-agak mau busuk, baunya udah nggak enak, ya kan. Nah, ini yang di tengah, ya kan, sampai ke sini. Nah, ini barang baru nih, baru turun, ya kan, masih fresh, masih segar. Silakan. Ini harganya lebih murah. Nah, ini harganya karena baru agak mahal. Sampai begitu Rasulullah SAW. Makanya dijuluki sebagai Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Jadi orang-orang apa-apa tuh kalau berniaga sama Rasulullah, kalau sedang berbisnis dengan Rasulullah, pasti benar-benar percaya sama Rasulullah. Ya. Bahkan ketika tadi jualan aja dia saking jujurnya, ya kan, dijelasin mana yang udah busuk, yang udah mau busuk. Kalau sekarang kan orang kebanyakan nggak gitu, ya kan, udah busuk udah berhari-hari tetap masih dijual segala macam, ya kan. Nah itu, ya kan, makanya salah satu asbab itu kan turunnya hadis kulil haq walau kana murran, ya kan, katakan yang pahit katakan yang benar walaupun itu pahit, ya kan. Nah itu salah satu hadis Rasulullah yang memang mencerminkan bahwa Rasulullah memang benar-benar jujur gitu loh, ya kan. Nah, itu dalam hal berdagang contoh kecilnya, ya kan, kulil haq walau kana murran. Nah jadi itu fas, amanah, siddiq, terakhir tablik. Tablik itu apa? Menyampaikan. Ya, begini Rasulullah SAW adalah seorang pendakwah memang, ya kan, menyampaikan yang hak, ya kan, dan meniadakan yang batil, ya kan, amal ma'ruf nahi munkar dan seterusnya. Nah, maka kalau kita mau punya keempat sifat ini,
dikatakan oleh para ulama untuk kita terus memperbanyak shalawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau mau cerdas, kalau mau kita nanti diberikan sama Allah sifat siddiq, ya kan, amanah, siddiq, tablik yang melekat pada diri kita sebagaimana baginda Rasulullah, maka perbanyak salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu dia ibu dan kakak semua. Baik, ibu dan kakak semua, izin pada kesempatan pagi hari ini saya menggantikan guru unda kita semua, Abi Andika, Ayah Beben ya, yang sedang ada urusan, bahkan semalam dari sini ya kan jam 9 jam 10-an langsung keluar lagi dari AMB untuk meeting sampai subuh. Sekarang lanjut lagi, ayah pun lagi ngisi kajian sebenarnya di masjid ada di daerah dekat mungkin kalau asal Tulang Bawang ya. Nah, di mana sih? Saya nggak tahu. Pokoknya dekat rumah Pak Da lu deket ya. Oh, bukan Tulang Bawang berarti. Oke, nah itu Ayah Beben sama Abi Andika, karena kita di sini sedang survei dan memang mau mengaktifasi nanti ya, yang mau dijadikan cabang MB di Tulang Bawang Lampung sini ya, seluas 7,5 hektar. Ayo bunda kakak, Masya Allah. Ya, mohon doanya semoga Bismillah ya, berkahi Indonesia dengan Masjid Allah ini sedikit demi sedikit bisa kita realisasikan. Ya, sedikit demi sedikit bisa Allah kita jalankan, Allah berikan kemudahan dan Allah istiqomahkan kita semua. Mohon doanya ibu dan kakak agar Agar Indonesia benar-benar Allah turunkan keberkahan di dalamnya. Ya, karena sebagaimana kita tahu ya, visi dari kita semua yang baru launching Bismillah, kita mau membangun 918 kawasan. 918 kawasan. Tentu ini bukan suatu hal yang mudah ya kan, bukan suatu hal yang gampang tanpa adanya kerjasama antar kita semua, tanpa adanya support dari ayah bunda kakak semua, tanpa adanya dukungan ya, moral ya, materi dan seterusnya dari ayah bunda kakak semua. Maka insya Allah dengan kita saling mengingatkan satu sama lain, saling hadir di sini ya kan, Zoom setiap hari pada subuh dari Senin sampai Sabtu, maka insya Allah ini menjadi wasilah Allah mudahkan kita untuk bisa menggerakkan ini semua ya, untuk bisa menjalankan visi dan misi dari Bismillah. Apa artinya Bismillah? Berkahi Indonesia dengan Masjid Allah, insya Allah. Maka semuanya insya Allah akan jadi pahala jariah untuk kita semua, ibu abang kakak. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, baik, ibu dan kakak semua, di sini tentu saya ingin mereminder tentunya untuk kita semua ya, bahwasanya yang ayah bunda abang kakak lakukan di sini, teman-teman yang antum lakukan semua di sini adalah suatu hal yang sangat harus disyukuri, suatu hal yang sangat mahal ya kan. Kita semua ya, ayah bunda kakak yang hadir, lihat ada 47 orang, maka 47 orang ini di dalam Zoom adalah orang-orang pilihan yang Allah berikan hidayah. Mahal nggak tuh? Mahal ya kan, antum semua ya, seumuran antum ya kan, SMP, SMA, rela mengorbankan masa-masa, mungkin kalau di luar sana apa disebutnya, masa-masa bermain lah ya kan. Kebanyakan antum di luar sana umur-umur seumuran antum tuh sibuk ngapain kira-kira? Main FF, masih main FF ML kan, PUBG, terus ya pokoknya kegembiraan foya-foya sementara itulah yang banyak dilakukan orang-orang seusia antum ya kan, SMP, SMA dan seterusnya. Maka tapi antum ada di sini ya, Allah berikan hidayah untuk bisa duduk di sini, untuk bisa mondok di Auladina. Sama ibu nama kakak 48 orang, Masya Allah ya kan. Maka ini yang Allah berikan hidayah. Mahal nggak? Mahal. Bahkan kata Imam Syafi'i, kalaulah hidayah itu bisa dibeli, maka akan aku habiskan seluruh hartaku untuk membeli hidayah dan dibagikan kepada orang-orang terdekatku, kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Tandanya apa ibu nama kakak? Ini adalah bentuk ya, tanda bukti bahwa Allah cinta sama kita semua. Ya, Allah cinta sama kita semua. Ya kan, innallaha idza habba 'abdan ista'malahu. Allah akan pakai hamba tersebut ya. Tanda bahwa Allah cinta kepada kita, maka Allah akan
pakai kita di jalan-jalan kebaikan. Allah akan pakai kita di jalan-jalan ketaatan kepadanya. Nah, maka kalau kita udah Allah berikan hidayah, ya kan? Allah sudah takdirkan kita di sini untuk menuntut ilmu, untuk mondok, ya. Ayo bunda kakak untuk terus bisa hadir di kajian di kajian apa namanya MBA, ya kan? Majelis Bahagia Akademi ini adalah suatu hal yang sangat berharga. Jadi harus terus dipaksakan ayo bunda kakak, ya kan? Harus terus diistiqomahkan begitu, konsisten, ya kan? Bahkan salah satu ini kalau konteksnya antum semua, ya, teman-teman SMP IT Auladina, ya kan, yang tadi saya bilang, ya kan, kebanyakan orang luar sana itu sibuk lagi main-main, sibuk mencari kesenangan sana sini yang memang tidak menjadi suatu hal yang berharga sebenarnya gitu. Nah, kalau antum, ya, bahkan ada salah satu golongan, ya kan, pernah dengar nggak hadis 7 golongan yang akan mendapatkan naungannya Allah, ya kan? Sab'atu, ya, yudhillahumullah fi dhillatin yauma dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah ketika nanti tidak ada naungan selain naungannya Allah. Salah satunya apa? Ar-rajul, ya. Qalbahu mu'allaqahu fil masajid. Seorang laki-laki, ya, anak muda, khususnya antum semua, yang hatinya terpaut dengan masjid. Insyaallah. Ya kan? Mau nggak dapat naungan Allah? Nah, maka istiqomah di dalamnya. Jadi teman-teman semua, sama ibu dan kakak semua, hadir kajian Zoom setiap hari pada subuh, itu bukanlah suatu hal yang mudah sebenarnya. Sama antum juga menahan rasa ingin main seperti orang-orang di luar sana, ya, susi antum. Tapi antum korbankan untuk di sini, ya kan, dengan semua daily activity, kegiatan yang ditetapkan di sini, bangun tahajud, belajar lagi, ziyadah Quran, hafalan sama Ustadz Fahri, Ustadz Rehan, Ustadz Zafron, dan seterusnya, ya kan, belajar lagi, benar nggak? Ya kan, jam 10 baru istirahat, benar nggak? Ya kan, jam 10 juga belum tentu langsung istirahat, mungkin jam setengah 11, jam 11 maksimal, ya kan. Nah, itu sulit nggak? Itu capek nggak kira-kira? Capek, saya tahu capek antum semua, ngantuk antum semua. Bahkan odotnya tadi gitu-gitu. Benar nggak? Nah, kenapa begitu? Ya, memang capek, memang lelah, memang ngantuk. Tapi yakinilah kawan-kawan semua, ya, itu adalah sebuah keniscayaan, ya kan? Itu memang adalah sebuah ketetapan dari Allah, ya. Kalau memang kita mau meminang surganya Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus memang berlelah-lelah di dunia, semasa di dunia, untuk terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Surga tuh enggak murah, mahal, ya kan? Makanya kata Allah, la yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Ya, Quran surat Al-Hasyr ayat 20. Ya. Ashabul jannati humul faizun. Tidak sama orang, ya, penduduk neraka dengan penduduk surga. Ashabul jannati humul faizun, kata Allah. Penduduk surga itu adalah orang-orang yang akan memperoleh kemenangan. Kalaulah orang-orang di luar sana yang ketika bermaksiat aja butuh yang namanya effort, usaha lebih untuk dia bermaksiat, maka apa kabar kita? Seharusnya kita bisa lebih dari mereka. Benar nggak? Contoh, orang luar sana untuk bisa mencari ketenangan aja nih, untuk ketenangan aja mereka dengan gampangnya, ya kan, dengan begitu mengorbankan apa yang bisa dikorbankan untuk mendapatkan ketenangan yang sementara itu. Kebanyakan orang, ya, misal lagi ada masalah, tapi dia kategorinya, konteksnya dia bermaksiat, ya kan, pelaku maksiat. Maka kalau lagi ada masalah, ya kan, pasti orang di luar sana kebanyakan larinya kemana kira-kira? Ke bar, ya kan, ke diskotik, ya kan, kedai apa, narkoba dan seterusnya, mabok, ya kan. Nah, itu loh, mereka aja punya sampai segitunya mengeluarkan harta, ya kan, datang dulu ke tempat maksiat untuk bisa yang katanya menenangkan dirinya, padahal malah nambah masalah, ya kan? Belum nanti di akhiratnya, ya kan. Nah, kalau orang-orang yang dalam tanda kutip, ya kan, berlomba-lomba untuk neraka aja sampai segitunya effortnya, maka seharusnya kita yang memperjuangkan surganya Allah, pejuang surga, harus lebih totalitas, ya kan,
harus lebih mengorbankan apa yang bisa kita korbankan untuk agamanya Allah. Nah, jadi ngantuknya antum, capeknya antum, lelahnya antum, kurang tidurnya antum. Bahkan mungkin nanti di antara antum ada yang udah mulai nih mata panda itu, kurang tidur ya kan kayak bengong gitu. Kurang tidur. Ya nggak apa-apa, emang capek gitu hidup di dunia ini. Nggak ada yang nyaman, nggak ada yang nyaman kawan. Ya kan, nggak ada yang enak, ya kan. Ayo bunda kakak mengorbankan setiap pada subuh hadir kajian. Padahal kan bisa aja dibuat tidur lagi, benar nggak? Ya kan, dibuat tidur lagi. Terus dibuat ngapain kayak ya kan scroll HP kayak TikTok segala macam. Tapi ibu dan kakak korbankan itu semua untuk bisa hadir kajian MBA ya kan. Hadir majelis bahagia akademik. Nah, ini kan itu tadi. Semoga ini bisa menjadi buah keistiqomahan kita. Ya kan? Memang istiqomah itu sulit kawan, tapi hadiahnya itulah surganya Allah. Hadiahnya adalah ketenangan hati. Hadiahnya adalah husnul khotimah. Percaya nggak? Percaya nggak antum semua? Hah? Kenapa percaya? Ya, ya, percayalah. Karena memang udah janjinya Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Quran surat Fussilat. Fussilat itu surat berapa ya, Gus? Lupa. Fussilat surat berapa ya? Ayat ke-30 lah pokoknya. Ya kan? Apa namanya sebelum masuk juz 27 ya. 26 27. Surat berapa Fussilat? 41 ayat 30. Coba dibuka ayat 30. Di situ tampil enggak? Nah, saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Ya. Innal ladzina qalu, ketika hamba Allah ya kan, seseorang sudah berkata, qalu rabbunallah, Tuhanku adalah Allah, dia istiqomah di atas ketaatan ya kan, summastaqamu, dia istiqomah di atas ketaatan, di atas nilai-nilai ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu, ya kan? Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu, maka Allah akan kirimkan malaikat kepadanya ya kan untuk berkata, alla takhafu wahai hamba Allah. Janganlah engkau takut wahai hamba Allah. Saking sulitnya istiqomah, saking beratnya istiqomah, Allah titipkan ya kan, Allah kirimkan malaikatnya untuk menguatkan kita ya benar kakak, kawan-kawan semua. Untuk apa? Meyakinkan kita. Memang capek, ya kan? Memang lelah, memang kurang tidur gitu loh. Memang pokoknya banyak yang dipikirin segala macam, belajarnya antum segala macam, ya kan? Tapi kata Allah di situ ya, melalui perantara malaikatnya, Allah takhafu wala tahzanu, ya kan? Janganlah kau takut, janganlah bersedih, ya kan? Jangan pesimis, ya kan? Walaupun capek, jangan lemah, alla takhafu wa tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Maka kata malaikat situ, kata malaikatnya Allah, karena apa? Wa abshiru bil jannah, untuk kamu yang istiqomah wahai hambanya Allah, wa abshiru bil jannah, Allah kabarkan basyirah, ya kan, kabar gembira, berupa apa? Bil jannati allati kuntum tu'adun, surga yang Allah sudah tetapkan untuk kamu hamba yang istiqomah. Nah, mau nggak masuk surga? Nah, maka istiqomah, ya. Jangan sampai di antara antum ada yang berpikiran, aduh, kayaknya aku nggak cocok lah mondok, aduh, kayaknya aku nggak cocok ada di sini, aduh, kayaknya aku nggak kuat ada di sini. Padahal Allah udah pilih antum, ya, untuk bisa di sini. Allah udah pilih ayah bunda kakak untuk bisa membersamai Masjid Muslim Milioner, untuk bisa membersamai Bismillah. Maka jangan sampai ada perasaan apa namanya nggak pantas, jangan sampai ada perasaan aduh nih apaan sih ya kan segala macam. Allah udah pilih kita ayah bunda kakak, Allah sudah pilih antum semua untuk bisa membersamai ini semua. Maka jangan sampai diri kita tergantikan, ya, jangan sampai diri kita tergantikan, jangan sampai ada rasa kita mau keluar dari barisan ini, jangan, ya. Sayang, Allah udah pilih kita, ini hidayah, suatu harta yang sangat berharga yang tidak bisa tergantikan oleh apapun, ya kan? Karena Allah tuh ya, saya tekankan kepada kita semua, Allah nggak akan pernah kehabisan hamba-hambanya.
Allah nggak akan pernah kehabisan hamba-hambanya. Kalau adalah rasa kita, mungkin antum semua teman-teman SMPIT di sini ya kan, adik-adik semua, mungkin ada rasa dongkol, kesel ketika dibangunin sholat tahajud sama Ustadz Zafran misal, sama Ustadz Fahri, sama Ustadz Joko, sama Ustadz Raihan, ya kan, woi bangun, 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 ya kan, itu kan rasa-rasanya ada pasti itu yang ngedongkol, nggak ada yang ngerasa ini apaan sih Ustadz, lagi enak tidur ya, pasti ada, tapi udah nggak apa-apa jalanin aja dengan keikhlasan dan kesabaran. Karena kalau kita tidak ikhlas dan sabar dalam menjalani semua, bisa jadi nanti Allah ganti diri kita dengan hambanya yang lain. Ya kan? Quran surat Fatir, coba dibuka ayat 15 dan 16. Admin. Fatir itu surat keberapa? 31 ya. Fatir. Mana Fatir. Surat ke berapa Fatir? 35 ya. Oh ya, 35 ayat 15 16 kalau enggak salah. Bentar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Perhatikan ayatnya. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Ini ayat 15 dulu. Wahai manusia, kamulah yang butuh Allah. Kamu yang memerlukan Allah. Dan Allah, dialah yang maha kaya, tidak memerlukan apapun. Dialah yang maha terpuji. Kita yang butuh Allah, ya kan? Kita yang butuh dengan tahajud kita. Kita yang butuh dengan Quran, ya kan? Kita yang butuh dengan auladina. Kita yang butuh dengan Masjid Muslim Milioner, ya kan? Sekalipun kita memutuskan untuk keluar dari barisan ini, keluar dari nilai-nilai ketaatan dan ketakwaan, maka sedikit pun tidak akan pernah mengurangi kemuliaannya Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Serius, karena kita yang butuh Allah, kawan. Bukan Allah yang butuh kita. Bukan Quran yang butuh kita, bukan masjid yang butuh kita. Karena di ayat selanjutnya, coba scroll ke bawah. Nah, iya sya'yudhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid. Karena ya, jikalah dia menghendaki, niscaya dia akan membinasakan kamu. Allah akan membinasakan kita, Allah akan menggantikan kita, ya, dan mendatangkan hambanya yang lain yang baru untuk menggantikan kita. Makanya saya bilang, Allah sedikit pun gak akan pernah kehabisan hamba-hambanya untuk menggantikan kita. Maka yang harus kita khawatirkan adalah diri kita, kawan-kawan. Ya Allah, seharusnya kita yang takut diri kita tuh tergantikan, ya kan? Ya Allah, jangan sampai diri aku ini tergantikan, ya Allah. Ya Allah, istiqomahkanlah hamba, ya Allah. Seharusnya gitu, ya kan? Nggak apa-apa antum nggak suka dibangunin tahajud, nggak apa-apa, tapi insya Allah itu kalau antum jalankan dengan ikhlas, ya, dan kesabaran, maka insya Allah itu menjadi buah keistiqomahan antum untuk bisa terus berada di sini, ya kan? Untuk bisa terus istiqomah, dan insya Allah ya harapannya antum semua inilah yang akan menjadi salah satu pilar dari pilar-pilar peradaban umat di akhir zaman kelak, ya kan? Mau nggak antum semua ya menjadi kader umat, ya kan, untuk bisa mungkin mengambil bagian nanti ke depannya, ya, menjadi semua keadaan khususnya di negeri kita, ya kan, kita bangun peradaban sebagaimana nanti ya di akhir zaman insya Allah Islam akan kembali jaya, ya. Mau nggak kita turut ambil serta untuk bisa membangun peradaban ini semua? Mau nggak? Yang mau turut andil dalam membangun peradaban, angkat tangan kanannya, katakan saya. Maka bismillah, ya, yang di Zoom, ya kan, yang mau turut andil untuk mau membangun peradaban, ya, kejayaan Islam, angkat tangan kanannya, katakan saya. Maka bismillah, ya kan, berkah Indonesia dengan masjid Allah. Jadi itu ibu nama kakak, ya, buah dari keistiqomahan mahal, ya. Nanti kita akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mendapatkan ketenangan hati, ya kan? Kita akan mendapatkan pokoknya ketenangan hati yang memang sangat-sangat berharga, ya kan?
Belum lagi nanti matinya husnul khotimah. Ya kan? Orang istiqomah itu matinya husnul khotimah insyaallah. Ya, istiqomah dalam kebaikan tentunya, bukan istiqomah dalam keburukan. Nauzubillah. Nah, begitu ayo bunda kakak semua, Masya Allah. Ya, sekali lagi saya mengingatkan, yuk sama-sama kita semua saling apa namanya mengingatkan, sama-sama kita semua saling merangkul, sama-sama kita saling mengingatkan dalam kebaikan dan kesabaran agar kita tentu bisa menjadi hamba-hambanya yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitu Ibu dan Kakak, itu aja yang mau saya sampaikan. Itu aja yang mau saya reminder ya pada pagi hari ini untuk kita bisa terus memaksakan diri kita agar kita bisa istiqomah. Enggak apa-apa capek, enggak apa-apa kurang tidur, enggak apa-apa lelah, enggak apa-apa makannya mungkin terlambat ya kan karena belajar segala macam, hafal Quran, enggak apa-apa antum semua itu apa namanya pengorbanan itu antum lakukan nggak apa-apa ya kan karena kita sedang berusaha untuk terus bisa meminang surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitu ayo ibu dan kakak semua. Saya berdoa semoga kita semua bisa diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa beri hidayah taufiknya kepada kita semua dan semoga kelak kita nggak cuma kumpul di dalam Zoom. Kita nggak cuma kumpul di Masjid Auladina. Kita nggak cuma kumpul di Masjid Muslim Milioner. Semoga harapannya doa kita semua kita bisa kembali bermajelis ilmu, bisa kembali berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Usikum min nafsi wa iya bittaqullah. Faqad fazal muttaqun. Itu aja ibu dan kakak, jika ada benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada salahnya pasti datang dari diri saya pribadi sebagai makhluk yang dhaif, makhluk yang banyak kekurangan. Saya mohon ampun kepada Allah dan mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada benarnya itu datang dari Allah ya kan. Jika ada salahnya datang dari diri saya pribadi. Segemuk-gemuknya ikan pasti masih ada tulangnya. Sekurus-kurusnya ikan pasti masih ada dagingnya. Ambil dagingnya, buang tulangnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Saya kembalikan ke sang moderator ya kan. Jack, Bung Jack. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.